Perkenalkan, saya Anifitra Magfira dari kelas M234 nomor urut 28. Jadi, pada video kali ini, saya akan membahas tentang kehidupan sosial masyarakat pada materi kelas 5 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang kehidupan sosial dalam masyarakat. Mungkin kalian pernah membantu teman atau tetangga. Nah, apa yang kalian lakukan itu termasuk ke dalam bagian dari kehidupan sosial. Adapun pengertian dari kehidupan sosial adalah sebagai berikut. Kehidupan sosial adalah hubungan antar individu atau kelompok manusia dalam masyarakat. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan keharmonisan. Manusia itu kan makhluk sosial, artinya kita tidak dapat hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya petani yang menanam padi untuk kita. Nah, petani juga membutuhkan kita sebagai pembeli hasil panen mereka. Jadi, kehidupan sosial punya beberapa ciri. Yang pertama, dalam kehidupan sosial ada interaksi sosial. Ini berarti kita saling berhubungan dengan orang lain, seperti berbicara, bermain, atau bekerja sama. Yang kedua, ada norma dan aturan. Apa itu norma? Norma adalah aturan yang mengatur kita agar kita hidup rukun. Contohnya, kita harus saling menghormati dan tidak menyakiti orang lain. Ketiga, ada kerjasama. Contohnya seperti gotong royong. Selanjutnya ada contoh kehidupan sosial di masyarakat. Yang pertama, gotong royong, seperti membersihkan lingkungan atau membangun jembatan bersama-sama. Yang kedua, tolong-menolong, misalnya membantu tetangga atau memberi makan teman yang lupa bawa bekal. Yang ketiga, perayaan bersama. Saat kita merayakan Idul Fitri atau Natal bersama, kita saling mengunjungi. Yang keempat, kerja bakti. Ini contoh kerjasama untuk memperbaiki fasilitas umum seperti membuat jalan kampung. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam gotong royong, setiap orang harus saling membantu dan bekerja sama tanpa memikirkan keuntungan pribadi. Gotong royong seiring dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan, atau membantu tetangga. Ini akan meningkatkan kepedulian kita antar sesama. Tidak hanya di masyarakat, kita juga bisa melakukan interaksi sosial di lingkungan keluarga dengan membantu ibu. Di lingkungan sekolah, gotong royong juga sangat penting. Misalnya saat membersihkan kelas bersama-sama, semua jadi lebih ringan dan cepat selesai. Kalau ada teman yang kesulitan mengerjakan tugas, kita juga bisa membantu. Dengan begitu, kita bisa belajar saling peduli dan berbagi. Selanjutnya, nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai yang terkandung di kehidupan sosial masyarakat meliputi yang pertama, toleransi, menghormati perbedaan budaya, agama, atau pendapat orang lain. Yang kedua, solidaritas, kebersamaan dalam mendukung satu sama lain. Yang ketiga, kepedulian, sikap peduli terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Yang keempat, disiplin, mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, pentingnya kehidupan sosial. Kehidupan sosial sangat penting karena pertama, menciptakan keharmonisan. Kehidupan sosial membantu masyarakat hidup damai dalam keberagaman. Yang kedua, memudahkan penyelesaian masalah. Tantangan hidup lebih mudah diselesaikan melalui kerjasama. Yang ketiga, membentuk lingkungan yang nyaman. Hubungan yang baik membuat kehidupan lebih tenang dan damai. Yang keempat, memenuhi kebutuhan sosial. Setiap individu merasa dihargai dan diterima dalam komunitasnya. Tantangan dalam kehidupan sosial. Walaupun penting, kehidupan sosial juga menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dapat memicu konflik, perselisihan, dan bahkan perpecahan. Yang kedua, kurangnya rasa peduli. Pengaruh individualisme membuat orang kurang peduli terhadap orang lain. Yang ketiga, pengaruh negatif media sosial. Berita palsu atau konflik di media sosial dapat memecah sebuah masyarakat. Keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan dalam ekonomi dapat menyebabkan ketegangan sosial.
Nah, agar hal itu tidak terjadi, ada cara untuk menjaga kehidupan sosial yang harmonis. Yang pertama, untuk menjaga kehidupan sosial yang baik, diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, menghormati perbedaan, hargai keberagaman budaya, agama, dan pendapat. Yang kedua, mengutamakan kerjasama, gotong royong, dan saling membantu adalah kunci hubungan harmonis. Yang ketiga, mematuhi norma dan aturan, patuhi hukum dan adat istiadat yang berlaku. Yang keempat, aktif dalam kegiatan sosial, ikut serta dalam kegiatan seperti kerja bakti, acara tradisional, atau kegiatan keagamaan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting untuk kehidupan yang baik adalah hubungan sosial. Kita dapat berupaya meningkatkan kualitas interaksi kita dengan orang lain dan menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan menyadari nilai interaksi sosial. Jadi, dalam kehidupan sosial kita di masyarakat, sangat penting untuk selalu menjaga sikap dan saling menghargai dan bekerja sama, meskipun ada perbedaan pendapat atau latar belakang. Dengan gotong royong, kita bisa mengatasi berbagai tantangan bersama, mempererat hubungan, dan menciptakan lingkungan yang penuh kebaikan. Ingatlah, meskipun kehidupan sosial seringkali menghadirkan kesulitan seperti kurangnya rasa peduli atau perbedaan ekonomi, kita selalu bisa membuat perubahan positif jika kita berusaha dan saling mendukung. Mari terus belajar, berbagi, dan berbuat baik, karena setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk orang lain dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk kita semua. Jangan pernah ragu untuk menebarkan kebaikan, karena setiap langkah kecil menuju kebersamaan akan membawa perubahan besar. Terus semangat dan tetap peduli terhadap sesama. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.